Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aminah Pushadia, NIM saya 1948-2011-29. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan mutu kosmetik. Baik, langsung saja. Yang pertama, ini ada table of content yang kita akan bahas di materi ini. Kemudian yang pertama adalah latar belakang, kemudian tujuan, definisi kosmetik, karakteristik mutu kosmetik, jaminan mutu kosmetik, penerapan standarisasi nasional atau penerapan jaminan mutu kosmetik. Mungkin lanjut saya ke latar belakang. Cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Mengingat pentingnya penerapan CPKB, maka pemerintah secara terus-menerus memfasilitasi industri kosmetik, baik skala besar maupun kecil, untuk dapat menerapkan CPKB melalui langkah-langkah dan penerapan yang terprogram. Kemudian dalam pembuatan kosmetik, pengawasan yang menyeluruh disertai pemantauan sangat penting untuk menjamin agar konsumen memperoleh produk yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Mutu produk tergantung dari bahan awal, proses produksi dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan, dan personalia yang menangani. Hal ini berkaitan dengan seluruh aspek produksi dan pemeriksaan mutu. Kemudian lanjut ke tujuan. Tujuannya yang umum untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan, kemudian meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kosmetik Indonesia dalam era pasar bebas. Kemudian khusus dipahaminya penerapan CPKB oleh para pelaku usaha industri kosmetik sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri kosmetik. Kemudian diterapkannya CPKB secara konsisten oleh industri kosmetik. Lanjut ke definisi kosmetik. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang penerapan cara pembuatan kosmetika yang baik, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mengenyahkan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Lanjut ke karakteristik mutu kosmetik. Mencapai kepuasan konsumen yang terdiri dari desain, manufaktur, sales, persyaratan kualitas dasar memenuhi safety, stability, efikasi, dan usability. Safety, tidak ada iritasi kulit sensitif, kulit, toksisitas oral, bercampur dengan bahan lain, tidak berbahaya. Kemudian yang stability itu stabil terhadap perubahan mutu, warna, bau, kontaminasi bakteri. Kemudian efikasi, efek melembabkan, melindungi terhadap UV, membersihkan, mewarnai. Kemudian usability itu feeling, sensibility, noise feeling, smoothness. Kemudian menggunakan bentuk, ukuran, bobot, komposisi, penampilan, portability, kemudian preference, bau, warna, dan desain. Lanjut ke jaminan mutu kosmetik. Jaminan mutu produk untuk mencapai kepercayaan dan kepuasan konsumen mutu mencapai long term usage. Jaminan safety, stability, efficacy, usability. Safety itu uji keamanan, test, uji racun logam berat. Kemudian stability, uji kestabilan warna, resisten bau, uji terhadap panas dan lembab, pengawetan, kestabilan zat aktif, kestabilan fisikokimia. Usability itu ada uji kebergunaan, sensoritas, pengukuran fisikokimia atau reologi. Efikasi, uji efikasi untuk setiap produk. Lanjut ke penerapan standarisasi nasional atau penerapan jaminan mutu kosmetika. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknik oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk regulator. Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang.
Pemberlakuan SNI perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindarkan sejumlah dampak sebagai berikut, yaitu menghambat persaingan yang sehat, menghambat inovasi, dan menghambat perkembangan perusahaan. Yang memiliki peran besar dalam pengendalian itu adalah pemerintah. Oleh karenanya, pengawasan dan kebijakan itu sangat penting ditetapkan. Tapi kenyataannya sangat banyak yang berbanding terbalik dengan penerapan yang sudah dianjurkan pemerintah. Masih banyak kalangan-kalangan tertentu yang tidak peduli dengan peraturan pemerintah, tidak peduli dengan kesehatan konsumen dan lingkungannya, sehingga saat ini masih ada orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan dan kepuasan sendiri. Dengan adanya kebijakan mutu dan pengendalian mutu, ada beberapa aspek yang diharapkan, yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian pertumbuhan lapangan kerja, seperti industri yang kuat, kemampuan nasional yang terus berkembang. Lanjut, kesimpulannya, jadi cara pembuatan kosmetik yang baik adalah PKB merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik dan memenuhi standar mutu dan keamanan. Kemudian dalam pembuatan kosmetik, pengawasan yang menyeluruh disertai pemantauan sangat penting untuk menjamin agar konsumen memperoleh produk yang memenuhi persyaratan mutu dan yang ditetapkan. Tujuan umum jaminan mutu kosmetik itu untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan, dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kosmetik Indonesia dalam era pasar bebas. Tujuan khusus jaminan mutu kosmetika adalah dipahaminya penerapan PPKB oleh para pelaku usaha industri kosmetik sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri kosmetik, dan diterapkannya PPKB secara konsisten oleh industri kosmetik. Mungkin ini daftar puspaka yang saya dapat dan yang saya arti. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.